Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Windy Noviananta dari kelas 10 akuntansi 2. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil PPT yang telah saya buat. Nah, sebelumnya judul PPT yang saya buat itu adalah K3LH. Nah, K3LH itu apa sih? K3LH itu kepanjangan dari kesehatan, keselamatan, keamanan, lingkungan hidup. Nah, maka dari itu mari kita lanjut ke materinya. Nah, di sini ada K3LH, merupakan singkatan dari kesehatan, keselamatan, keamanan, lingkungan hidup. Nah, K3LH ini merupakan sebuah program atau upaya yang dicetuskan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Tujuan dari K3LH ini adalah yang pertama, melindungi dan menjamin pekerja atas keselamatan ketika melakukan pekerja dan kesejahteraan. Nah, yang kedua, ada memelihara sumber produktif. Yang ketiga, menjamin keselamatan orang lain yang berada di tempat kerja. Nah, yang keempat, ada mengurangi biaya perusahaan jika terjadinya kecelakaan. Nah, jadi tujuan dari K3LH itu ada 4 ya teman-teman. Ada 4. Penerapan K3LH. Nah, penerapan K3LH ini yang pertama, penyusunan kebijakan dan perencanaan K3LH yang mencakup identifikasi bahaya, penilaian resiko, serta penetapan langkah-langkah pencegahan. Nah, yang kedua, pelaksanaan pelatihan dan sosialisasi kepada seluruh pekerja mengenai pentingnya K3LH, penggunaan alat pelindung diri APD ya teman-teman, dan tindakan darurat. Nah, yang ketiga ada pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan K3LH di tempat kerja untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Nah, yang keempat itu ada pelaporan dan investigasi setiap kecelakaan kerja atau insiden terkait K3LH. Nah, selanjutnya ada K3LH di bidang administrasi. Nah, K3LH di bidang administrasi itu yang pertama ada ergonomi kantor. Nah, ergonomi kantor itu menata ruang kerja yang ergonomis untuk mencegah terjadinya muskuloskeletal dan meningkatkan kenyamanan pekerja. Nah, muskuloskeletal itu apa sih? Muskuloskeletal itu adalah kayak misalnya terjadinya cedera pada otot gitu ya. Jadi kita mencegah daripada cedera itu. Nah, yang kedua itu ada pencahayaan yang memandai. Jadi kita bekerja itu harus mempunyai cahaya yang bagus karena nanti bikin mata itu biar gak pusing, biar gak kelelahan. Jadi menjamin pencahayaan yang memandai di ruang kerja untuk mencegah kelelahan dan meningkatkan produktivitas gitu. Yang ketiga, menjaga kualitas udara. Jadi ya, kita kerja pasti kita maunya menghirup yang udaranya yang fresh, yang segar. Nggak mungkin kita kerja maunya udaranya ngehirup udara kotor, itu kan nggak baik juga ya. Jadi menjaga kualitas udara di ruang kerja dengan melakukan ventilasi yang baik dan minimalkan penggunaan bahan kimia yang berbahaya. Nah, yang selanjutnya ada yang keempat yaitu pengelolaan stres. Mengelola stres pekerja dengan menyediakan fasilitas realisasi. Nah, yang kelima ada penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi itu adalah menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisien dan mengurangkan resiko kesalahan. Di sini juga ada syarat K3LH. Yang syarat K3LH itu ada 6 ya teman-teman. Yang pertama, mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja. Itu yang pertama. Yang kedua, mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran. Yang ketiga, mencegah, mengurangi bahaya peledakan. Yang keempat, memberi jalur evakuasi keadaan darurat. Yang kelima, memberi P3K kecelakaan kerja. Dan yang terakhir atau yang keenam, memberi APD atau alat pelindung diri pada tenaga kerja. Nah, itu adalah 6 syarat penerapan K3LH. K3LH itu kan tadi kesehatan, keselamatan, keamanan, lingkungan hidup gitu kan. Nah, jadi syaratnya penerapan itu yang tadi. Nah, yang terakhir itu ada peran K3LH di dalam
pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab untuk mengeluarkan peraturan dan regulasi terkait K3LH. Nah, selain itu pemerintah juga berperan dalam penyuluhan dan pendidikan mengenai K3LH kepada masyarakat agar kesadaran dan pentingnya K3LH itu semakin meningkat. Nah, terus ada juga siapa sih yang bertanggung jawab atas K3LH itu? Nah, yang bertanggung jawab atas K3LH itu adalah kerjasama antar pengusaha dan pekerjanya ya teman-teman. Nah, pengusaha bertanggung jawab menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Nah, sedangkan pekerja memiliki tanggung jawab untuk mengikuti aturan K3LH yang telah ditetapkan ya, atau yang telah dibuat oleh si pengusaha ini ya teman-teman. Jadi itu saja presentasi atau penjelasan yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.